Ada beberapa faktor yang menghambat tidak tercapainya produktivitas pada penggalian. Salah satunya adalah jarak mundur yang jauh, kemudian jumlah hauler yang kurang, dan ataupun posisi loading point yang crowded oleh aktivitas selain proses loading tersebut. Dari tampilan video ini kita bisa melihat bahwa delay ekskavator untuk menunggu truk masuk terlalu lama, sehingga waktu terbuang sia-sia. Kemudian kita juga melihat adanya aktivitas lain selain proses loading yang berdekatan dengan kegiatan itu, yaitu adanya pengisian BBM atau fuel. Kita juga melihat tidak ada alat hauler lain yang mengantri di dekatnya, padahal sudah ada satu alat hauler menunggu jauh di depan sana. Ini adalah kasus yang sama, di mana di area front loading yang luas seharusnya antrian truk berikutnya lebih bisa mendekat ke posisi ekskavator. Dengan mengubah metode antrian seperti ini akan bisa lebih meningkatkan produktivitas pada alat digger dan alat hauler per hours BCM-nya. Ketinggian posisi tempat duduk ekskavator juga sangat mempengaruhi dari productivity. Dengan posisi seperti ini, ekskavator akan mudah mengambil material dengan leluasa. Kemudian bisa melihat posisi truk dengan baik sehingga bisa menempatkan posisi muatan pada tengah-tengah dari truk tersebut. Berikutnya, ekskavator tidak akan banyak bergerak atau bergeser untuk memperbaiki kedudukannya karena material yang diambil cukup tebal dan tinggi. Keuntungan lainnya adalah pada saat pengambilan material, bucket akan bisa penuh, sehingga ini juga bisa meningkatkan cycle time atau putaran dari produktivitas ekskavator. Material yang keras juga bisa menjadi hambatan bagi ekskavator untuk mempercepat produktivitasnya, karena material yang keras memerlukan proses penggalian yang cukup lama dibandingkan material yang lebih soft atau lebih lunak. Posisi loading point ini sebenarnya cukup ideal dengan tingkat rolling resistance yang sangat rendah, sehingga hambatan putaran roda pada truk sangat kecil. Ini akan mempercepat proses truk untuk menggunakan transmisi yang sesuai. Selain itu juga bisa mengurangi penggunaan fuel. Dalam video ini adalah truk yang berada di dalam rolling resistance yang sangat tinggi, sehingga truk susah bergerak karena putaran roda terhambat oleh hisapan material yang lembek, dan ini mengakibatkan kerusakan pada kendaraan tersebut. Torque rod pada kendaraan ini patah, sehingga kendaraan tidak bisa bergerak dan memerlukan perbaikan. Selain penggantian pada kerusakan, waktu delay, kemudian fuel yang dipakai dalam perjalanan truk ini cukup tinggi karena putaran roda terhambat oleh hisapan material yang lembek yang mengakibatkan tidak bisa menggunakan gigi yang tinggi dan harus memakai gear yang rendah agar torsi dari kendaraan bisa maksimal. Dan ini sangat menghambat waktu tempuh dari cycle time hauler dari loading point ke dumping point hingga kembali lagi ke posisi loading point. Ketinggian grid jalan juga menjadi salah satu faktor penghambat produktivitas. Jalan yang menanjak akan memaksa truk untuk menggunakan gigi rendah. Ini akan menghambat waktu dan penggunaan fuel yang berlebihan dibanding grid jalan yang lebih rendah. Dalam kondisi jalan yang menanjak, truk dipaksa harus menggunakan gigi rendah, kemudian harus sering berpindah-pindah gigi. Ini akan menghambat proses perjalanan truk tersebut. Selain itu, proses perpindahan gigi yang tidak tepat juga akan membuat risiko kerusakan pada peralatan ini.
Kemudian kondisi jalan yang rusak atau berlubang juga akan mengakibatkan truk tidak bisa melaju dengan cepat. Kemudian berisiko akan patah pada spring truk tersebut. Sehingga lebar dan perbaikan jalan juga akan sangat membantu untuk mencapai produktivitas dari target yang diinginkan. Dozer merupakan alat support yang juga tidak kalah berpengaruh untuk produktivitas. Dozer akan membuat area disposal menjadi rapi, menjadi lebar, dan keras, sehingga truk akan lebih mudah bermanuver, dumping, dan kembali lagi ke loading point. Demikian sebagian kecil pembahasan tentang produktivitas, beberapa faktor yang menghambat dan yang menunjang tercapainya produksi. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.